Well, hello everyone, it's Rita Nurmaliza and welcome back to my channel. And I think to myself, what a wonderful world. Peribahasa jangan menilai buku dari sampulnya memang benar adanya. Karena apa yang kita lihat di depan mata belum tentu adalah sebuah kenyataan yang sebenarnya. Seperti sebuah cerita dari Sultan Murad keempat dan seorang pemabuk yang membuat orang-orang yang mengetahui faktanya menjadi tercengang. Sultan Murad keempat adalah Sultan ke-17 dari dinasti kerajaan Turki Utsmani yang terkenal tegas memberantas korupsi. Nah, seperti apakah kisah Sultan Murad keempat dengan seorang pemabuk ini yang menjadi cerita yang sangat mengagumkan? Make sure to keep on watching. Buat kalian yang baru di channel aku, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa diklik tombol subscribe dan juga aktifkan notifikasinya. Sultan Murad keempat lahir pada 26 Juli 1612 di Istanbul. Ia adalah putra dari pasangan Raja Ahmad ke-1 dan Ratu Kosem. Murad keempat diangkat menjadi sultan pada tanggal 10 September 1623 Masehi di usia 11 tahun untuk menggantikan pamannya Mustafa ke-1. Awalnya ia cukup kesulitan memerintah kerajaan. Hal ini disebabkan karena usianya yang masih sangat muda dan banyaknya pemberontakan di Turki Utara pada saat itu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, Murad keempat pun menemukan jati dirinya sebagai seorang raja yang cerdas dan bijaksana. Ia mulai membenahi kerajaannya dengan sangat baik. Dia juga mengusir para pejabat yang korupsi dan pejabat-pejabat yang kinerjanya kurang baik. Murad keempat juga membatasi pegawai dan pelayan istana agar ia lebih berkonsentrasi mengurus kerajaan. Ia diakui sebagai raja yang gagah berani, tapi diakui juga sebagai raja yang tidak segan untuk menghukum rakyatnya yang bersalah. Tak hanya itu, Murad keempat juga sangat membenci rokok, alkohol, dan juga kopi. Hal ini dikarenakan adanya desas-desus yang dihembuskan pejabat-pejabat kerajaan yang menyatakan bahwa kopi, rokok tembakau, dan alkohol adalah simbol pemberontakan. Sultan Murad keempat pun menetapkan keputusan melarang peredaran kopi, rokok tembakau, dan alkohol untuk seluruh rakyatnya. Namun, hal ini malah membuat para pemberontak di warung-warung kopi menjadikannya untuk menggiatkan pemberontakan terhadap kerajaan Turki Utsmani. Padahal, Murad keempat hanya khawatir dengan kesehatan rakyatnya jika mengkonsumsi itu. Dan hal ini membuat dia sering berkeliling ke segenap penjuru kota Istanbul di tengah gelapnya malam hanya untuk memastikan apakah peraturannya dipatuhi oleh rakyatnya atau tidak. Dia juga akan menyamar menjadi rakyat biasa untuk mengawasi gerak-gerik penduduk kota Istanbul. Tak jarang, Murad keempat akan memenggal kepala peminum kopi ataupun perokok tembakau dimanapun tempat ia menemukannya. Sultan Murad keempat telah memenggal kepala lebih dari 10.000 peminum kopi di masa kepemimpinannya. Hingga pada suatu malam, dia merasa gelisah, akhirnya dia pun melakukan kebiasaannya yaitu belusukan dengan para pengawalnya. Sultan dan pengawalnya pergi berkeliling kota hingga tibalah mereka di sebuah lorong yang sempit. Mereka menemukan seorang laki-laki yang tergeletak di atas tanah. Sang sultan pun langsung menghampiri dan menggerak-gerakkan badan lelaki itu. Tapi ternyata laki-laki itu telah meninggal dunia. Namun, orang-orang yang lewat di sekitar situ tidak ada satupun yang memperdulikan lelaki yang tergeletak itu. Dan bahkan mereka tidak tahu kalau lelaki itu sudah meninggal dunia. Karena Sultan tidak tahu identitas lelaki itu dan merasa aneh kenapa orang-orang tidak memperdulikannya, Sultan pun memanggil warga yang tidak menyadari kalau orang tersebut adalah Sultan. Nah, pas Sultan memanggil orang-orang itu, mereka pun bertanya, "Apa yang kau inginkan?" Sultan pun menjawab, "Mengapa orang ini meninggal, tapi tidak ada satupun dari kalian yang mau mengangkat jenazahnya?" Sultan lalu bertanya lagi kepada orang-orang itu, "Siapa dia? Di mana keluarganya?" Warga pun lalu berkata,
Orang ini zindik, suka menenggak minuman keras dan berzina. Sultan lalu menjawab lagi, tapi bukankah ia termasuk umat Muhammad SAW? Ayo angkat jenazahnya, kita bawa ke rumahnya. By the way, orang-orang ini masih nggak tahu ya kalau yang ada di hadapan mereka itu adalah Sultan Murad keempat. Dan setelah itu mereka pun membawa jenazah lelaki itu ke rumahnya. Saat sampai di rumahnya, sang istri lelaki tersebut pun menangis dan berucap, "Semoga Allah merahmatimu wahai wali Allah. Aku bersaksi bahwa engkau termasuk orang yang soleh." Nah, mendengar ucapan istri dari lelaki tersebut, Sultan Murad keempat pun kaget. Bagaimana mungkin dia termasuk wali Allah, sementara orang-orang membicarakan tentang dia begini dan begitu, sampai-sampai mereka tidak peduli dengan kematiannya. Sang istri lalu menjawab, "Sudah kuduga pasti akan begini. Setiap malam suamiku keluar rumah pergi ke toko-toko minuman keras. Dia membeli minuman keras dari para penjual sebanyak yang ia mampu. Kemudian minuman-minuman itu dibawa ke rumah lalu ditumpahkannya ke dalam toilet. Dia juga selalu pergi menemui para pelacur, memberi mereka uang agar mereka tidak perlu menjual diri mereka. Suamiku telah meringankan dosa kaum muslimin, para pelacur, dan pemuda-pemuda Islam. Orang-orang hanya melihat bahwa ia selalu membeli alkohol dan menemui pelacur. Lalu mereka menuduhnya dengan berbagai tuduhan dan menjadikannya buah bibir. Aku pernah berkata kepada suamiku, kalau kamu mati nanti, tidak akan ada kaum muslimin yang mau memandikan jenazahmu, menyolatimu, dan menguburkan jenazahmu. Tapi ia hanya tertawa dan berkata, jangan takut, bila aku mati, aku akan disolati oleh sultannya kaum muslimin, para ulama, dan para wali. Mendengar cerita itu, Sultan Murad keempat pun menangis dan berkata, benar, aku bersumpah demi Allah, aku adalah Sultan Murad. Besok pagi kita akan memandikannya, mensolatkannya, dan menguburkannya. Keesokan harinya, prosesi pemakaman jasad laki-laki mulia itu dihadiri oleh Sultan, para ulama, para wali Allah, dan seluruh masyarakat. Setelah sekitar 17 tahun menjabat sebagai Sultan dinasti Turki Utsmani dari 10 September 1623 hingga 9 Februari 1640, Sultan Murad keempat pun wafat pada usia sangat muda, yaitu di umur 27 tahun pada tahun 1640 Masehi. Sang raja wafat akibat penyakit sirosis yang saat itu belum ditemukan obat yang efektif untuk menyembuhkannya. Sultan Murad keempat dikebumikan di komplek pemakaman ayahnya, Sultan Ahmad ke-1. Guys, kayaknya sejauh ini adalah salah satu kisah yang bikin aku sangat-sangat tersentuh sampai bikin aku menangis. Aku udah banyak banget ya menceritakan tentang kerajaan-kerajaan ataupun sejarah-sejarah yang seperti ini. Tapi kali ini aku benar-benar nggak tahu kenapa bisa sedih banget dan bisa menangis. Mungkin kisah ini tuh sangat relate ya dengan kehidupan kita. Cerita tentang Sultan Murad keempat dan seorang laki-laki ini benar-benar mengajarkan kita untuk senantiasa berpikir positif. Kadang kita tuh nggak sadar ya kalau menghakimi orang lain, padahal kita sendiri tuh nggak tahu bagaimana kehidupan dia yang sebenarnya. Aku selalu bilang ya kepada teman-teman semua bahwa tidak baik untuk menghakimi sesama manusia, karena yang berhak untuk menghakimi itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai sesama manusia, tugas kita adalah tentunya menasihati dengan cara yang baik kepada saudara-saudara kita yang mungkin berbuat kesalahan, ya, bukannya malah menjauhkan dia atau menghakimi dia, bilang ke dia kalau lo tuh salah, lo tuh begini begitu, Allah tuh melaknat orang-orang yang seperti kalian. Bukannya bilang seperti itu, tapi dekatilah dia, nasihatilah dia dengan bahasa yang baik. Jangan sampai kita menilai orang dari luarnya saja atau dari penampilannya saja tanpa tahu kehidupan aslinya. Kisah ini juga mengajarkan kita untuk senantiasa berbuat baik dan berpikir positif terhadap segala hal. Karena Allah tidak akan mengabaikan orang-orang yang berbuat baik dan berjihad dalam kebaikan. Berbuat baik tidak harus dipamerkan ke orang lain, biarlah hal itu menjadi urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan salah paham ya teman-teman. Maksud aku di sini bukannya untuk menyudutkan orang-orang yang pamer kebaikan di sosial media ya, enggak sama sekali. Justru aku mendukung
hal itu apabila niat mereka adalah memberikan contoh yang baik untuk semua orang. Tapi di sini maksud aku adalah kalau misalnya kita mau berbuat kebaikan, tidak harus orang lain tahu. Pokoknya intinya begitulah. Semoga kalian mengerti dan tidak menyalahartikan apa yang aku sampaikan di sini. Dan terakhir aku cuma mau bilang, tidak ada kebaikan yang sia-sia. Maka dari itu, jangan pernah takut untuk berbuat baik. Well, that's all for today's video. Mohon maaf apabila videonya sangat singkat ya, tapi menurut aku cerita kali ini sangat bermakna. Semoga video kali ini bermanfaat dan juga bisa menemani waktu kalian di rumah. Kalau kalian suka video ini, make sure untuk like, comment, share, subscribe, and turn on post notification supaya kalau aku upload video baru, kalian tidak ketinggalan. Thank you so much for watching. I love you all and I'll see you in my next video. Bye!